Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa, thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridha illah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu. Khususun muallif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, memasuki hadis nomor 285. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha." Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu, lau seandainya, kuntu saya itu amirun, amir, orang yang memerintahkan, ahadan seseorang, ayyas juda untuk bersujud li ahadin kepada orang lain, la amartu maka akan saya perintahkan almar'ata seorang istri, antas juda untuk bersujud li zaujiha kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya saya kok menyuruh atau memperbolehkan orang itu sujud kepada sesama orang, manusia sujud kepada orang lain, pada manusia lain, maka yang pertama saya perintahkan adalah seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi hadis ini diawali dengan kata lau. Lau itu seandainya. Yang namanya seandainya berarti ya tidak. Seandainya kok saya ini diperbolehkan untuk nyuruh orang lain sujud kepada orang lain lagi, maka yang saya perintahkan sujud itu istri kepada suami. Ini seandainya. La asbabul wurud atau sebab-sebab adanya hadis ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Mu'adz bin Jabal. Satu hari Mu'adz bin Jabal ini diutus ke satu negeri, ke satu wilayah lain di luar Madinah. Lah ia melihat bahwa di budaya di situ orang-orang itu pada bersujud ke pembesar-pembesarnya, baik tokoh agamanya maupun tokoh masyarakatnya. Ya mungkin kalau di situ ya mungkin pada sembah sujud kepada raja atau pimpinannya. Lah kemudian ketika Mu'adz ini melihat orang-orang itu pada sujud kepada para pembesarnya, dalam hati Mu'adz, ini Rasulullah orang yang paling berhak untuk disujudi.
Kemudian ketika Mu'adz ini kembali ke Madinah, ketika berjumpa Rasulullah langsung beliau sujud. Mu'adz ini sujud. Kemudian kalau bahasa kita Rasulullah itu begini, kamu ini apa-apaan Mu'adz kok tahu-tahu sujud. Lah nanti seandainya kok saya meninggal, apakah kamu akan sujud di depan kubur? Mu'adz bin Jabal, enggak ya Rasul, saya hanya akan sujud kepada engkau. Kemudian Rasulullah menjawab, Mu'adz, seandainya ada orang boleh sujud kepada orang lain, yang saya perintahkan itu seorang istri kepada suaminya. Nah, berarti ini hadis ini pengandaian. Seandainya kok boleh manusia itu sujud kepada manusia lain, maka yang aku perintahkan itu seorang istri sujud kepada suami. Tapi nyatanya enggak boleh antara sesama manusia ini sujud. Lalu bagaimana dengan kasus ketika wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Wa idz qulna, dan ketika kami sampaikan lil malaikati kepada para malaikat, usjudu, sujudlah, li Adam, kepada Nabi Adam. Lah ini kok malah Allah nyuruh sujud kepada manusia? Kalau dimaknai secara tekstual ya sujud, tetapi yang paling paham Quran itu ya pertama Rasulullah, setelah Rasulullah para sahabat, setelah para sahabat tabi'in, setelah tabi'in, kemudian para ulama ahli tafsir. Maka tidak dibenarkan kita memahami Quran hanya dengan melihat terjemahannya saja, dilihat bagaimana penafsirannya. Lah ternyata kata sujud yang di kalimat itu, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalimat sujud diartikan di situ bukan diartikan sujud untuk ta'abbud. Ta'abbud itu ibadah. Tapi sujud untuk dalam arti menghormat, bukan sujud ibadah. Lah sujud ibadah itu yang diperbolehkan hanya kepada Allah. Kalau kepada sesama kita bukan sujud namanya, tapi hormat. Lah hormat ini kan masing-masing wilayah, masing-masing daerah, masing-masing negara kan punya cara-cara sendiri. Kalau di Jepang ya kayak bungkuk, kayak orang rukuk ya. Apa bahasanya? Kan sambil kayak orang bungkuk rukuk itu ya. Arigato gitu ya, bukan sakurata gitu, bukan ya. Sakurata gitu. Sakunya tipis enggak ada duit ya, sakurata. Bokek. Kalau di kita paling ya agak sedikit membungkuk. Enggak sampai seperti orang rukuk, kecuali kalau kepada orang-orang yang kita hormati, kepada guru kita, pada orang tua kita ya agak nunduk. Ini budaya. Tapi itu bukan sujud, tapi itu penghormatan. Makanya kalau mungkin beredar di tayangan di YouTube bahwa cium tangan guru, cium tangan orang-orang yang dihormati enggak boleh. Karena itu bagian dari sujud. Nah, harus didefinisikan dulu. Dalam Islam yang namanya sujud itu kan meletakkan 7 anggota badan kita ke lantai. Wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki, itu yang namanya sujud. Lah sementara membungkukkan badan, kita cium tangan ke orang tua, ke guru, ke orang-orang yang kita hormati, kan tidak sampai pada derajat sujud. Hanya sekedar membungkukkan badan, kemudian kita cium tangan sebagai bentuk penghormatan, bukan sujud. Kalau sujud memang terlarang ya, nggak boleh antara satu orang dengan orang lain, kecuali kalau kita lihat di film-film Jepang itu ya. Kalau apa itu mafia gagal tugas, sujud sampai sujud kemudian dipenggal palanya.
Lah itu budaya mereka. Tapi dalam Islam yang boleh itu sujud hanya kepada Allah. Lah kalau seandainya boleh kata Rasulullah, maka orang yang paling berhak disujudi itu suami oleh istrinya. Itu kalau seandainya boleh. Wong ternyata yo tidak boleh antara manusia sujud ke manusia lainnya. Kalau hanya sekedar membungkukkan badan, cium tangan, ya boleh-boleh saja wong niatnya takzim, niatnya menghormat. Lah dalam ayat yang para malaikat diperintahkan sujud itu pun bukan sujud ibadah, tapi itu sujud dalam artian hormat. Karena ternyata Nabi Adam walaupun junior, walaupun makhluk baru diciptakan, tapi ternyata mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dibanding dengan malaikat. Kan ketika Nabi Adam mau diciptakan kan udah diprotes sama malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau bahasa kita, ya Allah ngapain sih bikin makhluk sejenis manusia di bumi lagi, wong nanti ujung-ujungnya akan terjadi pertumpahan darah. Karena sebelum kita nih, sebelum manusia itu sudah diciptakan makhluk namanya Banul Jan. Kalau baca dalam tafsir Jalalain, itu ada makhluk sebelum manusia namanya Banul Jan, tetapi selalu bikin tadi itu selain bunuh-bunuhan akhirnya habis. Kemudian setelah beberapa masa, beberapa waktu Allah menciptakan kembali manusia yang sekarang yang kita ini. Tapi dulu diprotes oleh malaikat, ternyata dulu pernah ada makhluk kayak begitu. Tetapi kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada yang kalian. Kalian itu para malaikat maksudnya. Kemudian setelah Nabi Adam jadi, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Nabi Adam karena calon pemimpin kan harus dididik dulu, diajarin dulu supaya cerdas bagaimana memimpin atau menjadi khalifah di bumi. Setelah itu kemudian kalau bahasa kita diadu cerdas. Kalau presiden ya calon presiden apa? Debat. Loh. Debat itu ternyata ada sanatnya, Pak. Dulu Nabi Adam disuruh debat sama malaikat. Ketika akhirnya Kak malaikat mengakui kalau dia ternyata kalah pinter dengan Nabi Adam, ya kemudian dia ngaku kalau kalah ya jujur, sportif. Malaikat sportif, Pak. Langsung qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Nah, itu sportivitas malaikat. Begitu ia kalah debat dengan Nabi Adam, oh benar engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, ternyata semua ilmu itu adalah milikmu yang engkau ajarkan kepada makhluknya. Kalau enggak diajarkan pada Allah, oleh Allah pada makhluknya, ya enggak bakalan bisa. Sportif, malaikat kalah yang ngaku kalah, malaikat. Kalau kita ya gengsi ya. Pokoknya kalah cacak, menang cacak, maju terus. Entah bagaimana caranya lah pokoknya. Nah, ini cerita sujud itu tadi, bahwa yang boleh sujud itu seandainya boleh ya seorang istri pada suami. Seandainya boleh, wongnya ternyata ya tidak boleh. Kalau dalam Islam sujud itu kan terbagi macam-macam, Pak ya. Ada sujud sholat, ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud sahwi. Itu sujud-sujud yang dibenarkan. Sujud sholat yang kita lakukan dalam setiap satu rakaat 2 kali. Kemudian ada sujud tilawah, yaitu sujud yang kita lakukan saat mendengar ayat-ayat sajdah. Misalnya di ujung ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan ada bacaan wasjud waqtarib. Itu kalau kita bisa sujud, namanya ini sujud tilawah.
Kemudian yang ketiga ada sujud sahwi. Sujud yang kita lakukan saat ada beberapa sebab. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pertama sebabnya karena kita meninggalkan sunnah abad. Sunnah abad itu diantaranya tahiyat awal. Tahiyat awal itu baik duduknya maupun bacaannya. Duduknya ingat kita, cuman bacaannya lupa. Duduk sudah, tapi begitu duduk bingung. Apa ya bacaannya ya? Apa ya bacaannya? Ya udah lanjut langsung. Kalau ditunggu-tunggu malah biasanya kalau ngeblank makin ngeblank. Nah nanti ganti dengan sujud sahwi. Kemudian lupa kunut bagi yang membiasakan kunut, baik berdirinya maupun bacaan kunutnya. Berdirinya ingat, tangan udah diangkat, cuman bacaannya lupa. Allahumma biasanya cuman amin, amin. Lah ini mau jamaah kamu sholat telat, sholat sendiri di rumah, lupa. Berdirinya ingat tapi kunut, bacaan kunutnya lupa, ya diganti dengan sujud sahwi. Atau lupa hitungan rakaat atau ragu. 2 atau 3 ya? 3 atau 4. Nah kalau ragu ya selanjut, nanti ganti dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya lupa juga. Ya kan sujud sahwi itu kan selesai tahiyat sebelum salam. Begitu selesai, Assalamualaikum, astagfirullah, baru ingat loh sujud sahwinya ketinggalan. Lah kalau kayak model begini gimana? Ulang lagi sholatnya apa lanjut? Lanjut. Iya, misalnya timbul ragu. Kalau memang ingatnya itu masih dekat tuh berarti kan masih wiridan ya, masih wiridan. Ya udah langsung sujud aja 2 kali. Subhana man la yanamu wa la yasu, kemudian duduk rabbighfirli warhamni, kemudian sujud lagi, selesai. Kalau ingatnya jaraknya masih dekat. Tapi kalau udah jaraknya lama, udah pulang, udah ke rumah, udah buka baju, udah makan, loh ya tadi sholat lupa, ya wes selesai. Gimana lagi? Lupa. Itu sujud yang dibenarkan. Kemudian yang keempat, sujud syukur. Sujud syukur itu syarat dan ketentuannya sama dengan orang sholat. Ya harus suci, harus nutup aurat, harus madhep kiblat, tempatnya juga harus suci. Lah makanya kalau ada pemain bola habis ngegolin kok langsung sujud, itu bukan sujud syukur, ya pokoknya nyungsep gitu aja lah. Lah ya sujud syukur itu kan syarat ketentuannya sama dengan sholat. Sujud syukur itu harus suci. Lah apa pemain bola itu wudu dulu ya mungkin bisa jadi ya. Tapi masa buat lari ke sono kemari gak batal sih. Lah kemudian nutup aurat. Lah rata-rata pemain bola celana pendek. Yang mungkin ada yang pakai apa itu? Apa ya? Yang celana panjang ya kayak kiper biasanya kan pakai ya. Dan seandainya legging bukan pakai perempuan. Laki juga ada ya. Ya wes iku. Terus harus madhep kiblat. Pakai kloset gitu. Kloset bukannya WC, ada aja itu. Ya kecuali kalau pokoknya menutup aurat lah, celananya misalnya di bawah lutut, kemudian madhep kiblat. Nah ini kadang usaha asal gol langsung nyungsep, ya bukan sujud namanya, ya pokoknya nyungsep gitu aja lah. Apa sujud kemenangan gitu, apa sujud ngegol. Gitu. Kalau dibilang sujud syukur, enggak. Sujud syukur itu syarat dan ketentuan sama dengan sholat. Misalnya kadang kayak di Indonesia yang lomba nyanyi, begitu dinyatakan menang langsung seru. Itu bukan sujud. Ya modelnya kayak sujud kelihatannya, tapi bukan sujud. Wong syarat ketentuannya nggak dipenuhi kok. Ekspresi aja ya. Ya ekspresi aja, mungkin ya sujud kemenangan gitu aja lah. Apa biar kelihatannya religius gitu. Serop. Sambil kayak nangis-nangis ya simbol lah ya. Tapi itu bukan sujud namanya. Kalau sujud itu, sujud syukur itu syarat ketentuan sama dengan sholat. Ini hadis yang ke-258. Seandainya orang itu boleh sujud kepada orang lain, maka yang diperintahkan itu istri kepada suami. Ini saking
harus taatnya seorang istri kepada suami. Kalau yang masih jomblo ya ntar nyesel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hadis yang selanjutnya 286 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini sampai akhir bahasan orang suami istri mulu ini. Kalau kayak ngaji jomblo repot ini ya. Aduh. Iya pas kebetulan bang babnya hakuz zauj alal mars'ah, hak dan kewajiban suami istri, bahasanya pas babnya itu. Ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin takhalatil jannah, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ayyuma mar'atin, siapapun seorang istri matat, mati kalau bahasa kita nggak sopan ya, meninggal. Seorang istri yang meninggal terlebih dahulu daripada suaminya. Wa zaujuha, dan suaminya, anha, dari istrinya itu, radin, ridho. Ridho itu langsung jangan diartikan kalau seorang istri meninggal kok suaminya seneng, bukan begitu maksudnya. Bukan. Maksudnya ketika seorang istri itu meninggal dunia, kok suaminya itu selama hidupnya ridho dengan apa yang dilakukan oleh sang istri. Nah, kalau suami ridho berarti kan yang dilakukan istri untuk ngabdi suami. Lah kalau seperti itu, maka takhalatil jannah, dijamin oleh Rasulullah bahwa wanita ini surga jaminannya. Dalam hadis lain dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Ketika seorang wanita itu sholat 5 waktunya full. Ini apa ya, kita sebagai suami yang jomblo mah ya dengerin aja lah ya, yang jomblo ya. Siapa tahu besok-besok ketemu jodoh ya. Kadang penyakitnya istri ketika lagi datang tamu bulanan, ini loh yang sering biasanya di pengajian ibu-ibu itu sering saya sampaikan. Kenapa Rasulullah menyampaikan hadis ini? Idza shallatil mar'atu khamsa, ketika wanita sholat itu sholat 5 waktunya penuh. Ternyata terkadang secara tidak disadari para wanita itu banyak waktu sholat yang ditinggal. Misalnya begini, Pak. Zuhur jam 12 umpama, dia nggak langsung sholat. Begitu jam 1 ia mau sholat, menstruasi. Lah maka sholat duhur yang udah selang 1 jam berjalan ini, ketika nanti suci wajib diqodho. Yang duhurnya saja loh, yang asar nanti udah enggak. Ini yang banyak ditinggal oleh para wanita, dan sering ketika saya ngajari ibu-ibu saya sampaikan, Bu, yang ini diqodho enggak? Enggak, kan udah haid. Iya, haid kan masih udah ada waktu 1 jam yang seharusnya segera sholat, enggak sholat. Maka resikonya ketika pas mau sholat kok haid, maka yang 1 waktu ini wajib diqodho. Lah kok itu nanti terjadi bulan ini begitu, bulan berikutnya begitu. Nah kan lama-lama kan banyak sholat wajib yang ditinggal. Terus lagi nanti ketika udah menstruasi selesai, kadang nggak langsung mandi. Ntar tanggung, lagian bapaknya juga nggak ada di rumah ini, lagi belayar belum turun umpama. Terus mandinya besok aja lah, besok aja. Lah kalau besok aja padahal menstruasinya udah berhenti, ya sholat wajibnya, iya kalau melewati 1 waktu. Lah kalau misalnya asar misalnya itu haidnya udah berhenti, maka kan wajibnya dia mandi kemudian sholat asar, nggak mandi. Kemudian sekalian besok pagi aja, berarti asar, maghrib, isya, subuh, udah 4. Lah ya kalau diqodho, kalau enggak kan lama-lama banyak waktu sholat yang
ditinggal. Lah kita sebagai suaminya ya ikut bertanggung jawab mengingatkan itu. Lah iya kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu penanggung jawab bagi istrinya. Makanya sampai Rasulullah kalau seandainya boleh istri sujud pada suami, ya karena suami jangan hanya haknya untuk ditaati, tapi ia enggak melakukan kewajiban mendidik istrinya. Lah kecuali udah diingetin bolak-balik istrinya, dalam satu waktu ini, tapi kok terus, lah bahaya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, dan ia berpuasa di bulan Ramadan. Lah ini juga sama. Ketika ia puasa datang bulan langsung batal. Kalau itu mah cepet, Pak. Tapi begitu nanti haidnya selesai enggak langsung mandi. Besok aja lah. Lah kemudian terkadang ngodoknya ini yang berat. Sering ngajar ibu-ibu asal sudah bulan Rejab nih, saya tanya, Bu, Ramadan kemarin yang punya utang udah dikodok belum? Ada yang jawab belum. Lah nanti kalau udah ini Rejab, habis Rejab, Sya'ban, nanti begitu mepet Ramadan baru mau kodok. Lah utang puasanya 10 hari baru kodok 5 hari, udah Ramadan lagi. Lah kan repot ini. Nanti kalau udah selang setahun, maka dalam mazhab Syafi'i harus menambah fidyah. Umpama kemarin tahun 2022 punya utang 10 hari, 2023 dikodok cuman baru 5 hari, berarti kan masih kurang 5. Lewat setahun kan jatuh tempo. Kalau orang utang jatuh tempo ya. Jatuh tempo lewat, maka harus ada denda, yaitu membayar fidyah. Lah kalau ini kok enggak, lah kok terus berlanjut, ya lama. Lah ini loh yang menyebabkan bahwa banyak ternyata ketika Rasulullah Mi'raj dipertontonkan di neraka, ternyata wanita banyak. Wa hafadzat farjaha, dan ia menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, dan ia taat pada suaminya. Adkhalatil jannah min ayba abwabil jannah syi'at. Maka ia wanita yang seperti ini, yang 5 waktunya full, enggak molor-molor tadi itu, puasanya full, kemudian jaga kehormatan, taat suami, boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia ingini. Wanita. Lah laki-laki syaratnya banyak. Lah ini hadis yang 286, bahwa apabila seorang istri meninggal dan selama hidupnya suaminya ridho, maka jannah atau surga jaminan bagi wanita tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Usamah dan Zaid. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Ma taraktu tidak aku tinggalkan ba'di setelah aku, fitnah, hiya adarru, itu lebih berat, lebih membahayakan, ala rijal, kepada para suami, kepada para lelaki, minan nisa'i, daripada perempuan. Rasulullah sampaikan, nanti setelah sepeninggalku, fitnah yang terbesar yang akan dihadapi para lelaki adalah masalah perempuan. Tapi fitnah ini kadang yang dimaksud dalam definisi Quran dengan fitnah dalam bahasa Indonesia beda, Pak. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu kan kita menuduh orang lain melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan. Itu fitnah. Fitnah dalam arti bahasa Indonesia. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Quran artinya enggak begitu, Pak. Fitnah itu bala, ujian, cobaan, itu fitnah itu. Nah, terkadang dimaknai sama padahal beda. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu kan artinya kita menuduh orang lain melakukan yang tidak ia lakukan. Itu namanya kan fitnah. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Quran itu artinya enggak seperti itu. Fitnah dalam bahasa Quran itu
yaitu bala atau cobaan yang dialami oleh seseorang, itu yang disebut dengan fitnah. Maka di sini diartikan bahwa cobaan terberat bagi para lelaki, bagi para suami di akhir zaman itu nanti adalah wanita, perempuan. Sebetulnya ya bukan akhir zaman, Pak. Cobaan paling berat dialami para lelaki, para suami yang dimulai dari zaman Nabi Adam, Pak ya. Ketika Nabi Adam mau digelincirkan oleh iblis, kan iblis selalu gagal. Kemudian akhirnya yang dirayu-rayu sama iblis kan istrinya. Lewat istrinya kemudian akhirnya Nabi Adam ya kejeblos juga kan. Lewat istrinya. Lah kemudian setelah kasus Nabi Adam yang dicoba dengan istri Nabi Nuh. Nabi Nuh itu orang soleh, tapi kebetulan istrinya enggak soleh, maka lahir Kan'an anaknya itu. Kemudian setelah Nabi Nuh, Nabi Lut. Yang menjadi musuh besar dalam dakwah Nabi Lut bukan orang lain, istrinya. Maka terkadang banyak orang, tokoh-tokoh masyarakat yang menghalang-halangi perjuangan suami, terkadang istri. Yang menjadi kendala perjuangan suami di masyarakat terkadang istri. Suami kadang mau merelakan diri ngabdi di masyarakat, istrinya yang ganduli. Ganduli Indonesianya. Loh, sampai pernah Pak di perumahan saya waktu mau pilihan RT RW gitu. Ya RT RW itu kan jabatan pengabdian lah ya. Lah kalau di Jakarta mah masih mending lah ya. Ada yang biaya bulanan itu OP, uang operasional ya. Lah kalau di Bekasi kan gak ada apa-apa Pak. Lah pernah sampai kejadian Pak, suaminya udah siap dicalonkan jadi RT. Lah begitu besok pagi langsung, Pak mohon maaf saya nggak mau. Tahu-taunya kata tetangga yang depan rumah berantem sama istrinya, pokoknya kalau kamu jadi RT pokoknya saya pulangin saya ke kampung orang tua. Wah. Lah kalau di sini kan kadang ya udah Pak ayo saya dukung mati-mati Anda. Lah ini malah diancam sama istrinya. Waktu periode kemarin. Lah kadang ya memang perjuangan lelaki ya Nabi Nuh, Nabi Lut perjuangannya yang ngalang-alangi perempuan. Maka fitnah itu yang dimaksud fitnah itu loh. Lah kemudian fitnah yang selanjutnya, bala atau ujian selanjutnya yang dialami para nabi, Nabi Yusuf. Yang ia diuji oleh Allah dengan Zulaikha. Yang Zulaikha itu udah punya suami, istri orang melihat Yusuf ganteng, tergiur, pengen lihat berondong, kalau bahasa kita ya sekarang ya, melihat berondong pengen. Makanya dalam riwayat Nabi Yusuf ini kan tidak sampai menikah dengan Zulaikha. Makanya ketika ada doa nganten, kan sering ya kita dengar doa nganten, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah satukan keduanya nganten ini seperti engkau menyatukan Yusuf dan Zulaikha. Padahal kalau dalam sejarah Yusuf dan Zulaikha tidak menikah. Tidak menikah. Makanya saya kadang kalau dengar itu, lah ya makanya saya nggak pernah mengaminkan doa itu. Bahkan kalau ada kesempatan ya saya konfirmasi maksudnya. Kalau kita cek di sejarah Nabi Yusuf dan Zulaikha itu tidak menikah. Memang Yusuf dalam hati ada ketertarikan dengan Zulaikha. Karena yo tidak pungkiri wong laki-laki lihat Zulaikha walaupun umurnya jauh di atas tapi yang ternyata yo cakep ya. Lah Zulaikha ya ada rasa, memang udah jelas-jelas Yusuf udah berondong ganteng kan itu. Nah, dalam riwayat ini kan enggak menikah. Kalau bahasa ini kasih tak sampai. Wis kasih tak sampai kayak grup band Padi lagunya ya. Bertepuk sebelah tangan. Walaupun dua-duanya aslinya cinta, cuman kan Nabi Yusuf dipendam, enggak berani mengutarakan, sementara Zulaikha ngejar-ngejar. Lah, makanya ketika ada doa nganten ya Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya saya ya mungkin karena udah terlanjur doa ini populer, ya wis banyak yang pakai. Padahal kalau yang lain silakan lah, misalnya Adam dengan Hawa, Ibrahim dengan Sarah, kemudian Nabi Musa dengan Sofuro istrinya, Nabi Muhammad dengan Khadijah, Ali dengan
Fatimah umpama. Ya monggo, tapi kalau Yusuf dan Zulaikha karena ini dipertentangkan. Banyak ulama mengatakan bahwa Yusuf dan Zulaikha ini tidak menikah. Kasih tak sampai. Lah masa kita doakan nganten kayak Yusuf dan Zulaikha yang kasih tak sampai? Ya kan repot ya. Tapi wong doa ini udah kadung masyhur, udah kadung memasyarakat, ya wis. Kadang ya sembah alam. Ya kalau saya sih kalau ketika kok sampai doa Allahumma Yusuf, ya saya diem, enggak saya aminkan. Ya kalau saya ada kesempatan ngobrol ya saya akan, Ustaz mohon maaf, memang Yusuf dan Zulaikha pada akhir hayat nikah. Kalau di film Mbak, tapi yang membuat film Barat ini Kristen, ala Kristen, nikah memang nikah. Tapi ini kan ala film Barat Mbak, yang membuat orang Kristen dan ceritanya juga cerita Kristen. Nah kalau yang di Muslim banyak kitab-kitab tafsir menyatakan bahwa Yusuf dan Zulaikha itu tidak menikah. Tapi ya wallahu alam, yang namanya sejarah itu pasti terjadi pro dan kontra. Nah kalau sesuatu pro dan kontra ya lebih baik kita hindari, memilih mendoakan yang jelas-jelas menikah, kayak Nabi Adam dan Hawa, Nabi Musa dan Sofura, Nabi Muhammad dan Khadijah, atau mungkin ya Allah malif kama baina allafta baina bapak wa emak gitu. Ya bapak sama emaknya misalnya pernikahannya harmonis kan ya, sampai di usia tua kan ya seperti engkau satukan bapakku sama emakku gitu. Ya kan boleh-boleh aja daripada yang. Nah kemudian dalam hadis ini fitnah itu kan terus berlanjut sampai sekarang. Banyak tokoh-tokoh besar fitnahnya, balaknya, ujiannya perempuan. Gus Dur dulu pernah diisukan dengan siapa itu dulu ya, almarhum almarhumah Kiai Zainuddin MZ ya pernah. Ya orang-orang besar fitnahnya perempuan. Makanya biasanya harta tahta wanita. Nah Rasulullah dalam hadis ini beliau mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar 'ala rijal minan nisa. Bahwa selepasku nanti fitnah terbesar atau cobaan terbesar yang dialami oleh laki-laki, oleh para suami itu adalah istri atau wanita. Cobaan terbesar. Memang dalam Quran juga ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di surah At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu, yang menjadi khitab yang diajak bicara orang yang iman. Inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian dari istri atau pasangan hidup. Bahasanya memakai azwat. Azwat itu jamak dan bentuknya di sini malah laki-laki. Artinya dalam bahasa umum bahwa pasangan hidup wa auladikum dan anak-anak kita aduwwal lakum, kadang malah menjadi musuh buat kita. Musuh dalam artian ya dalam ayat lain innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta anak-anak itu terkadang menjadi fitnah. Nah, perempuan istri terkadang juga menjadi fitnah. Tapi fitnah dalam artian bukan fitnah yang dalam bahasa Indonesia ya. Fitnah yang dalam artian bahasa Quran menjadi bala ujian bagi para suami, bagi para lelaki itu kadang di istrinya. Sampai konon cerita Malim Kundang gitu Pak ya. Ceritanya konon kan dia orang baik Pak ya. Tapi karena dikompor-komporin istri, akhirnya durhaka pada ibu. Terus yang di zaman Rasulullah yang mau dibakar ketika sakit siapa namanya? Alqamah. Alqamah itu kan awalnya orang abid, ahli ibadah, orang baik, tapi kebetulan ketemu istri yang enggak baik. Ketika ia mau bakti kepada ibunya, dikompor-komporin. Lah terkadang real di masyarakat kita juga banyak begitu. Seorang suami yang kadang mau transfer ke ibunya, transfer ke orang tuanya, kata istri, "Ngapain transfer ke sono-sono, kan kamu udah punya kewajiban nafkahi saya." Lah ini kan terkadang menjadi fitnah seperti itu. Dan banyak orang-orang besar yang tumbang yo gara-gara wah istri wanita, seorang suami yang mau berjuang, ngapain sih jadi ketua masjid, memang ada gajinya. Kalau jadi RW masih mending ya, ada OP. Dikompor-komporin, mau berjuang, lah ngapain sih, mending di rumah.
jadi pengurus wilayah ngabisin rokok, ngabisin duit. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.